Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu bahagia, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti dari hasil evaluasi kemarin yang sudah kalian lakukan, evaluasi seputar bab 7, yaitu KD seputar bagaimana perilaku atau sikap kalian terhadap kedua orang tua, khususnya ibu, kemudian bagaimana sikap kalian kepada guru. Untuk hasil evaluasinya, alhamdulillah rata-rata itu sudah baik, cuman kebanyakan salahnya itu adalah pada model soal yang harus mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nah ini kemarin ternyata soal model hukum bacaan tajwid itu sedikit menjadi idola dalam tanda kutip. Karena apa? Kalau kakak kelas kalian kelas 12 itu kemarin setelah Pak Andri analisis, itu ternyata rata-rata salahnya itu ketika mengerjakan soal model hukum bacaan tajwid atau menyambung ayat atau mengidentifikasi kandungan dari ayat Al-Quran. Nah ternyata di kelas kalian kelas 11 itu juga hampir sama dalam artian ketika disuruh untuk mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, itu ternyata masih ada beberapa anak yang masih miss, dalam artian masih salah, dan ini perlu diasah kembali, perlu ditingkatkan kembali. Oke. Untuk selanjutnya, untuk bab 8 Pak Andri anggap itu sudah cukup, itu sudah selesai. Nanti kalau ada sesuatu yang masih kurang jelas atau sesuatu yang masih membingungkan kalian, bisa kalian tanyakan kepada Pak Andri, bisa kalian japri, bisa kalian tulis komentar di Google Classroom-nya. Kita menginjak pada KD selanjutnya di bab 9, yaitu KD seputar konsepsi ekonomi Islam. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwasanya sebenarnya dalam Islam hubungan itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada istilahnya hablum minallah, yaitu hubungan vertikal, bagaimana Islam mengatur hubungan kita kepada Allah. Makanya nanti kalian akan mempelajari seputar bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji. Itu semuanya muaranya apa? Muaranya adalah mengatur hubungan kalian kepada Allah. Untuk selanjutnya yang kedua itu adalah hablum minan nas atau hubungan horizontal. Dalam artian apa? Mengatur bagaimana hubungan kalian kepada sesama. Jadi antara kita dengan teman kita, antara kita dengan guru kita, antara kita dengan orang tua kita, itu Islam mengatur. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar di antara dua belah pihak, yaitu antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara individu yang satu dengan individu yang lain, itu tidak ada yang saling tersakiti gitu. Kalau kalian lihat di buku paket halaman 139, itu sudah ada beberapa bagan yang nantinya akan diperinci seputar apa saja yang harus kalian pelajari. Kalau di sini Pak Andri lihat itu nanti kalian akan mempelajari satu seputar pengertian muamalah itu sendiri. Pengertian muamalah itu seperti apa, terus kemudian nanti macam-macam muamalah itu apa saja, soalnya nanti ternyata macam-macam dari muamalah itu sangat banyak. Terus kemudian syirkah dan perbankan, kemudian nanti yang terakhir itu adalah bermuamalah sesuai dengan aturan Islam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu seputar pengertian. Sebenarnya pengertian muamalah itu seperti apa sih? Jadi pengertian muamalah, kalau kalian lihat pada buku kalian, muamalah dalam bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Jadi segala hal yang berurusan orientasinya kepada masyarakat itu diistilahkan sebagai muamalah. Dalam pengertian yang lain, muamalah itu
diperinci sebagai suatu hal atau suatu kegiatan berupa saling memberi manfaat kepada individu dengan individu yang lain. Jadi di sini antara individu dengan individu yang lain itu saling memberi manfaat. Nah, contohnya apa saling memberi manfaat itu? Bisa jual beli, bisa syirkah, bisa hutang piutang. Jadi itu masuk dalam ranah kategori muamalah. Terus selanjutnya gini, dalam konsepsi muamalah atau kita kerucutkan saja, kita contohkan adalah ketika masalah jual beli. Ketika masalah jual beli itu antara seseorang dengan seseorang yang lain itu Islam sangat mengatur. Islam sangat mengatur dalam artian apa? Agar tidak ada yang saling dirugikan atau salah satu pihak yang dirugikan. Makanya nanti ketika orang berdagang atau orang jual beli itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak masuk adanya unsur horor. Unsur horor itu apa? Unsur horor itu adalah unsur bujuk. Kalau dalam bahasa Pak Andri mungkin istilahnya ngapusi gitu kan. Jadi saya punya pulpen nih. Nah, pulpen ini kemudian mau saya jual kepada si A. Kemudian saya bilang kepada si A, A, saya punya pulpen sangat ajaib ini. Ini pulpen tinggalan Nabi Sulaiman ini. Jadi tidak perlu saya apa-apain, ini nanti pulpen bisa berjalan sendiri menentukan mana pilihan yang tepat untuk model-model soal yang sulit. Nah ini juga tidak pas ketika kita ada unsur horornya atau membujuknya. Jadi kalau mau jual beli ya kita sampaikan apa adanya, bahwasanya pulpen ini ya saya punya pulpen seperti ini, kondisinya ya seperti ini yang kamu lihat. Kalau saya amati ini bagus, saya jual 2.000 udah selesai. Kamu mau membeli silahkan, kalau tidak silahkan. Kalau mau menawar ya monggo, kalau tidak ya silahkan gitu. Ada unsur yang pertama yang tidak boleh ada dalam jual beli itu adalah horor. Kemudian selanjutnya yaitu tidak boleh dengan cara zalim atau aniaya. Jadi ketika jual beli itu juga disyaratkan apa? Disyaratkan tidak boleh adanya unsur aniaya, unsur memaksa. Jadi saya punya pulpen nih, kamu beli ya? Kalau enggak nanti hidup kamu enggak akan tenang. Nah ini juga masuk dalam ranah kategori jual beli yang diharamkan. Kemudian selanjutnya adalah jual beli itu tidak boleh adanya unsur mengurangi takaran dalam timbangan, dalam kualitas ataupun dalam kuantitas. Dalam kuantitas contohnya apa ya? Saya katakanlah jual pulpen satu kotak itu biasanya isinya satu kotak itu biasanya isinya 12 gitu kan. Kemudian mau saya jual kepada si A, lah kotaknya saya buka dulu, saya ambil satu pulpennya, saya masukkan ke kantong, terus kotak saya tutup kembali, kemudian saya jual. Nah ini kan mengurangi secara kuantitas dari barangnya tersebut. Itu juga tidak boleh. Atau mengotak-atik timbangan yang belinya 1 kilo ternyata diambil berapa gitu, akhirnya tinggal 9 ons. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya tidak boleh juga jual beli dengan cara spekulasi. Spekulasi itu apa? Ya kayak macam berjudi gitu. Kalian membeli sesuatu tapi kalian tidak tahu apa yang kalian beli. Contohnya banyak, mungkin dalam dunia jual beli online itu istilahnya mystery book gitu ya. Jadi kalian beli sesuatu tapi nggak tahu apa yang kalian beli. Jadi ya istilahnya bejo-bejon gitu sih. Nanti kalau dalam kotak itu kalian dapat iPhone 11 Pro gitu kan, wah ini cuma 100.000 tapi dapat ginian. Nah, iya kalau dapat itu, kalau enggak ternyata kotaknya itu isinya adalah sendok makan yang sudah berkarat. Lah itu kan juga nggak tahu kita isinya dalam kotak itu apa. Makanya jual beli yang sifatnya spekulasi itu tidak diperbolehkan. Ya jual beli harus jelas yang kamu jual apa, terus harganya berapa, nanti saya beli gitu. Selanjutnya yaitu jual beli barang haram. Jadi jual beli barang haram itu juga masuk dalam ranah kategori jual beli yang tidak diperbolehkan gitu ya. Saya kira untuk masalah pengertian kemudian syarat-syaratnya cukup itu nanti yang bisa Pak Andri sampaikan. Kemudian ini kita menginjak pada tugas yang harus kalian kerjakan, karena hari ini Pak Andri tidak bisa mendampingi kalian dalam belajar karena harus mendampingi kakak kelas kalian karena ada ujian EB BKS. Jadi nanti gini, muamalah itu kan nanti ada banyak sekali jenis-jenisnya dan macamnya. Jadi tugas kalian itu adalah satu,
kalian mencari pengertian dan contoh dari setiap muamalah yang akan Pak Andri sebutkan. Jadi nanti silahkan kalian cari pengertian dari masing-masing item yang akan Pak Andri sebutkan. Setelah pengertiannya sudah, terus kemudian contohnya itu apa. Cukup mudah kan? Jadi cuma 2 tugasnya. Yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua itu adalah contoh. Jadi yang harus kalian cari, yang harus kalian persiapkan, bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Nanti yang pertama itu adalah jual beli. Oke, berarti jual beli itu secara pengertian itu apa, baik secara etimologis maupun terminologisnya seperti apa, kemudian contohnya seperti apa. Itu insya Allah cukup mudah karena itu sering kita jumpai, sering kita lakukan mungkin. Yang kedua itu adalah utang piutang. Oke. Yang ketiga itu adalah ijarah. Yang keempat itu adalah syirkah. Yang kelima itu adalah mudharabah. Selanjutnya musyaqqah. Selanjutnya muzara'ah. Kemudian yang terakhir itu adalah mukhabarah. Jadi itu item-item itu silahkan kalian cari pengertiannya. Setelah itu contohnya seperti apa. Kalau sudah ketemu silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Setelah selesai nanti bisa kalian upload di link yang akan Pak Andri share di grup kalian. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Andri sampaikan. Sukses untuk kalian semua. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.